dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Bapa yang senantiasa setia hadir dalam rupa-rupa peristiwa yang kami alami. Kami sungguh bersyukur pada saat ini, di tengah banyak pilihan bagi kami untuk melakukan hal lainnya. Dengan lembut Engkau memanggil kami untuk bersekutu di tempat ini. Terlebih untuk bersiap mendengarkan firman-Mu. Sungguh, tiada kemampuan dalam diri kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu, untuk mengerti hikmat-Mu yang begitu tinggi. Karenanya kami mohon di dalam nama Yesus, kiranya Engkau yang mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi kami sekalian, baik hamba-Mu yang kepadanya firman ini dipercayakan untuk diwartakan, pun bagi segenap hamba-Mu yang datang dengan segala keberadaan kami yang berbeda. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, dan berfirmanlah, kami semua sungguh menantikannya. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami memohon. Amin. Yesaya pasal 44 ayat pertama hingga ayat yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul pada perikop ini, Tuhan satu-satunya Allah pemilik Israel. Namun, sekarang dengarlah hai Yakub hambaku, hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tanah yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh di antara rumput, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi aliran air. Yang satu akan berkata, Aku milik Tuhan. Yang lain menyebut dirinya dengan nama Yakub, dan yang lain lagi menuliskan pada tangannya bagi Tuhan, dan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada ilah selain aku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia berseru, biarlah ia memberitahukan dan memaparkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah diberitahukan kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut. Bukankah dari dahulu telah kukabarkan dan telah kuberitahukan hal itu kepadamu? Kamulah saksi-saksiku. Adakah ilah selain aku? Tidak ada gunung batu yang lain. Tidak ada yang kukenal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca,
tetapi juga yang merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Apalah arti sebuah nama? Tentu ungkapan ini tidak asing lagi untuk kita ya. Seorang pujangga ternama William Shakespeare pernah mengutarakan ini. Apakah arti sebuah nama? Kalau mawar diberi nama lain, harumnya tetap menunjukkan identitasnya. Ia mawar. Tapi meskipun demikian, setuju atau tidak setuju kita dengan ungkapan, apalah arti sebuah nama? Tapi tidak sedikit di antara kita yang melihat pentingnya sebuah nama. Bahkan nama kita juga sebut sebagai doa dan harapan. Orang tua biasanya akan menyisipkan doa dan harapan saat memberi nama kepada anak-anaknya. Contohnya, saya sudah minta izin, tadinya hanya diizinkan di kebaktian pertama saja ya. Tadi katanya boleh di kebaktian kedua juga. Dua anak kami beri nama, yang pertama Aditama Putra Darmawan. Ada doa dan harapan kami bahwa putra kami ini memiliki keutamaan dalam hal kebajikan. Amin. Yang kedua, Diani Putri Darmawan. Ada doa dan harapan kami bahwa putri kami ini dengan kebajikannya dia dapat menerangi kehidupan. Amin. Satu contoh lagi, suamiku boleh ya, Elang Darmawan, keluarga pendeta kalau khotbah resikonya suka di-spill ya. Elang Darmawan atau Kue Xiaolang, artinya seseorang yang dengan kemampuannya bisa beradaptasi dengan baik. Seseorang yang penuh harapan dalam menjalani hidup. Amin. Mungkin ada yang berbisik, terus Bu Pendeta sendiri namanya apa? Susah bener tuh namanya Bu Pendeta. Kadang salah-salah gitu. Magiolin Carolina Tua Suun. Ada Tua Suun, tadi pagi khotbahnya bahasa Sunda gitu ya. Arti namanya apa? Nah, saya harus memberitahu, arti nama saya panjang karena nama saya itu terdiri dari gabungan beberapa nama para orang tua, para leluhur. Nah, ini biasanya orang Indonesia Timur, secara khusus orang Ambon punya kebiasaan itu. Menggabung-gabungkan, maknya dari mana, yonya dari mana, yang orang Ambon langsung ngangguk gitu ya. Sehingga arti namanya panjang. Harapannya semua yang baik yang ada dalam diri para leluhur bisa diteruskan, bisa diturunkan dan diwariskan kepada si penyandang nama itu. Sudah mulai ada gambaran? Ibu bapak sudah tahu arti nama ibu bapak? Oh tahu, saya mah dari dulu. Ada mungkin yang masih bingung, saya apa ya? Kayaknya belum pernah tanya. Yang sudah tahu artinya boleh bisikan ke kiri kanan. Nama saya artinya ini loh. Boleh dibisikkan? Oh, sebelah saya orang tua saya jelas dia tahu karena dia yang memberi nama. Mungkin prokantor kita bisa saling berbisik arti namanya apa begitu ya. Atau kadang bukan arti, kadang juga ada peristiwa tertentu yang menandai kelahiran kita. Ya, bicara soal nama, apakah nanti sang penyandang nama itu bisa hidup sesuai dengan nama yang disandangnya, sesuai dengan doa dan harapan yang terkandung dalam namanya? Wallahu alam. Tidak tahu, tapi kita aminkan ya, harusnya hidupnya sesuai dengan namanya. Walaupun kadang ada istilah keberatan ngaran gitu ya. Terlalu berat namanya sampai mungkin harus bikin bubur merah, bubur putih.
Ganti nama supaya tidak terlalu berat. Terlalu berat jadi sakit-sakitan. Itu tradisi, dihubung-hubungkan saja. Lalu ganti nama. Ya, bicara soal apakah nama yang disandang sesuai dengan jalan hidupnya. Pembacaan Alkitab kita hari ini, ayat pertama dan ayat kedua juga bicara soal nama. Allah memanggil umat yang dikasihinya, "Hai Yakub hambaku, hai Israel yang telah kupilih, hai Yesyurun yang telah kupilih." Ya, Allah memanggil Israel, umat kesayangannya. Allah menyebutnya dengan Yesyurun, engkau yang benar, yang lurus hatinya. Kita senyum-senyum. Israel benar, lurus hatinya. Tulisan ini saja dibuat saat mereka di pembuangan, karena mereka bengkok hatinya, menyimpang dari jalan Allah, berontak melawan kepada Allah sehingga mendatangkan hukuman. Ya, hukuman yang mau tidak mau, suka tidak suka. Karena kasihnya kepada umatnya, Allah mengizinkan penghukuman terjadi sebagai bentuk konsekuensi dari perbuatan Israel. Bangsa yang dipilih itu harus mengalami pembuangan ke tanah asing, jauh dari tanah leluhur. Artinya juga dalam pemahaman saat itu Allah hanya ada di Yerusalem, maka dibuang jauh dari Yerusalem berarti jauh dari Allah. Dan bagi mereka ini sangat menyakitkan. Mereka jadi bahan olok-olok bangsa lain. Bagaimana mungkin bangsa pilihan, umat kesayangan dihukum oleh Allahnya? Tetapi kita juga tahu, sebagaimana pembacaan Mazmur yang tadi kita bacakan secara bergantian, yang senada dengan Mazmur 103, umat pilihan tetap umat pilihan. Anak kesayangan tetap anak kesayangan. Setelah dihardik dan dihukum, hati Allah pun menyesal dan ia ingin mendatangkan pemulihan. Anak itu hendak dipeluk kembali supaya kembali berjalan sesuai dengan jalan yang ditunjukkannya. Anak itu tetap dipanggil dengan nama kesayangan, Yesyurun. Engkau telah kupilih, sejak semula engkau diciptakan. Aku tenun engkau dalam kandungan ibumu. Bahkan seperti tema pada saat ini, aku mengenalmu sejak dunia belum melihatmu. Aku mengasihimu, bahkan sejak ketika engkau masih dalam keadaan berdosa, aku mengasihimu. Maka ketika disebut Yesyurun, orang yang benar, yang lurus hatinya, maka ada harapan, jadilah demikian, jadilah benar, luruslah hatimu, hai anakku. Panggilan lembut ini adalah ajakan untuk hidup sesuai dengan tujuan semula. Kemudian ayat ketiga hingga ayat yang kelima, ini merupakan janji pemulihan bahwa akan ada hujan lebat untuk tanah yang kering. Bahwa Allah akan mencurahkan roh dan berkat kepada keturunan berikutnya. Bahkan keturunan berikutnya akan dengan sukacita mengatakan, aku milik Tuhan. Aku kepunyaannya. Digambarkan bahwa nanti keturunan Israel seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ini gambaran umum sekali dalam perjanjian lama untuk menggambarkan umat Tuhan yang tinggal dekat dengan Allah. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Akan subur, akan berbuah lebat.
Lalu ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8. Ini merupakan pengingatan, sekaligus ajakan kepada umat untuk tidak membandingkan Allah dengan ilah lain yang dibuat oleh manusia. Ilah yang dibuat oleh manusia yang lemah, terbatas, dan berdosa. Ilah yang tidak tahu apa-apa tentang hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Ilah yang tidak bisa menjamin keselamatan. Tetapi Tuhanlah Allah, satu-satunya gunung batu, tempat perlindungan. Karena itu umat ditenangkan dalam keadaan yang sedang menderita, sedang sengsara, untuk jangan takut, jangan gentar. Akulah Allah. Maka ibu bapa, saudara-saudari, anak-anakku juga kaum sepuh yang terkasih, baik yang mengikuti kebaktian di gedung gereja ini ataupun yang mengikuti kebaktian secara online di tempat masing-masing. Hari ini, kepada kita semua, dengan segala keadaan kita yang berbeda, baik kita yang sedang diliputi sukacita karena berbagai pencapaian yang Tuhan izinkan terjadi, maupun kita yang sedang berbeban berat atau merasa sedang dihukum oleh Allah, merasa dijauhkan dari Allah, seolah doa-doa kita tidak pernah dijawabnya. Kita mungkin merasa seperti dihukum oleh Allah. Saat ini kita kembali diingatkan akan identitas kita sebagai umat yang dikenalnya, umat yang dikasihinya. Kita diingatkan jika dikaitkan dengan situasi baik pribadi kita maupun situasi bangsa Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan. Indonesia cemas katanya, bukan Indonesia emas. Tantangan nasional yang luar biasa yang sedang kita hadapi, soal politik, sosial, ekonomi, kehidupan moral para pemimpin, pemimpin bangsa, pemimpin umat beragama, bahkan mungkin pemimpin-pemimpin di rumah. Saat ini kita diingatkan setidaknya 3 hal. Yang pertama, kita diingatkan untuk mari kita mengelola rasa takut dan khawatir kita di tengah berbagai ketidakpastian yang ada dalam kehidupan bangsa ini. Pesan Tuhan, jangan takut hai hambaku. Ini menjadi penghiburan yang memberi kekuatan tetapi sekaligus menjadi teguran. Penghiburan sekaligus teguran. Kita diingatkan bahwa harapan kita tidak boleh digantungkan pada situasi sosial, politik, ekonomi. Tidak boleh digantungkan pada sosok-sosok pemimpin yang bisa mengecewakan atau kalau mau kita ikuti, kita bisa ikut tersesat. Kita diingatkan untuk hanya menggantungkan harapan kita pada Allah saja, satu-satunya gunung batu kita. Rasa takut dan khawatir itu juga bisa datang akibat kesalahan dan dosa yang kita perbuat. Maka di bagian pertama ini juga kita diajak untuk mengakui kalau kita berdosa. Mengakui bahwa kita butuh pemulihan. Kita bukan hanya bisa menunjuk orang lain, dia salah, dia berdosa, dia butuh pemulihan, dia butuh air kehidupan. Tapi sesungguhnya kita sendiri butuh pemulihan itu. Kita butuh air kehidupan itu. Ibarat tanah, kita ini tanah yang haus. Kita ini tanah yang kering, kondisi spiritual, moral, sosial, kehidupan pribadi, gereja, keluarga, masyarakat Indonesia ini sedang gersang. Bahkan memasuki musim kering. Bahasa Sundanya halodo,
Tapi saya dapat istilah baru. Halodo panjang itu rupanya ada istilahnya. Usum K3. Kering sekali. Kepada siapa kita minta tolong untuk pemulihan ini? Karena kalau kepada manusia harapan kita bisa kecewa, bahkan sangat kecewa, lalu kita bisa membenarkan kesalahan dengan menunjuk. Dia aja begitu. Pemimpin aja begitu. Dari kepalanya, kalau kepalanya udah busuk, ke bawahnya busuk. Lalu seolah-olah, maka wajar dong kalau saya melakukan kesalahan. Demi supaya bisa bertahan. Lalu semua dikaitkan dengan kehidupan perekonomian. Padahal kehidupan perekonomian bukan satu-satunya jaminan untuk kehidupan kita. Maka biarlah bagian pertama ini kita disadarkan untuk mulai dari kita. Pemulihan karakter supaya kita bisa menegakkan keadilan, ada kebaikan, menjaga kehidupan moral, mulai dari penyerahan diri kepada Tuhan. Janji berkat-Nya untuk keturunan yang akan datang juga mengingatkan kita pentingnya bersama-sama dengan generasi muda. Sebutlah mereka Gen Z dan Gen Alpha. Gen Beta masih mungil-mungil. Tapi kalau bicara generasi muda yang sudah terpapar kehidupan media sosial, tidak mudah. Tolok ukurnya media sosial. Ikut tren. Kalau tidak ikut tren, khawatir nanti dikata-katai oleh temannya. Maka untuk generasi muda kecenderungan mengejar tren supaya tidak ada FOMO, katanya ya, fear of missing out. Supaya tidak ketinggalan zaman. Maka bagaimana kita bersama-sama dengan generasi muda? Karena sesungguhnya yang FOMO ini bukan hanya generasi muda. Kita semua, hampir kita semua kalau melihat media sosial, tempat makan tertentu atau tempat wisata tertentu, FOMO kita harus ke sana. Harus foto juga, bahkan harus posting juga. Maka bersama-sama dengan generasi muda bagaimana kita mau menegakkan kebenaran, bukan mengejar tren semata, bukan mengukur diri dari kehidupan media sosial, bukan demi penampilan dan gaya hidup, demi gengsi lalu melupakan kebutuhan utama dalam hidup. Lupa kalau kerja-kerja kita yang kemudian menghasilkan berkat, antara lain materi, Tuhan izinkan kita miliki supaya kita punya kesempatan untuk berbagi dengan sesama. Maka mari kelola rasa takut kita yang kadang membuat kita menyimpang ke kanan atau ke kiri. Yang kedua, kita juga diajak untuk hancurkan berhala modern. Tuhan menegaskan tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ilah lain. Ketika saat ini dunia, Indonesia, dalam kehidupan keluarga dan pribadi kita ada banyak berhala modern yang kita sembah, sadar atau tidak sadar. Keserakahan akan kehidupan materi atau membuat kita menjadi materialis. Keserakahan akan kekuasaan supaya dengan kekuasaan yang ada kita bisa menindas orang lain atau bisa mencapai apa yang menjadi keinginan kita. Berhala modern, pragmatisme, menghalalkan segala cara hanya untuk kesenangan dan keuntungan kita. Hidup tergantung pada kemajuan teknologi belaka dan pada figur manusia. Maka ayat ini menantang kita sebagai pribadi dan sebagai bangsa untuk kembali menempatkan Allah sebagai satu-satunya, sebagai prioritas dan kita menjadi saksi-saksinya
untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan di tengah masyarakat. Yang terakhir, yang ketiga, kita diajak untuk mengingat kembali nama yang kita sandang. Selain nama pribadi yang mengandung harapan dan doa, tadi sudah dibisikkan mungkin ya, atau kalau keluarga sudah tahu. Tapi kita juga punya nama kolektif. Nama kita adalah Kristen, orang Kristen, pengikut Kristus. Maka nama Kristen membuat kita tenang, tentram menjalani kehidupan bahwa kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bukan hanya jaminan hidup sekarang memenuhi kebutuhan setiap hari, tetapi ada jaminan kehidupan yang akan datang. Kristen, kita dikenal, kita dikasihi, kita dipelihara, dilindungi, dijaganya senantiasa, tak putus-putusnya, dijaganya dalam segala keadaan. Kita ditebusnya. Nama kita, Kristen, ini juga mengandung konsekuensi untuk menjalani hidup seperti Kristus. Tidak bisa ditawar lagi. Nanti saja kalau menjelang usia lanjut. Nanti saja kalau kebutuhan sudah terpenuhi. Oh, ternyata bukan kebutuhan, keinginan. Maka kalau keinginan tidak akan ada ujungnya. Kristen berarti kita harus menjalani hidup seperti Kristus. Cukuplah nama ini Kristen menjadi pagar bagi kita, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berkata-kata terhadap sesama tanpa membeda-bedakan status sosial ekonominya. Ke yang satu hormat betul, ke yang satu abai betul. Tidak, tapi harus sama ke semua orang. Tindakan dan kata-kata kita harus santun senantiasa. Nama ini Kristen juga mengingatkan kita bahwa kita punya tanggung jawab untuk menjadi saluran kasihnya bagi sesama. Punya status anak kesayangan, umat pilihan, tidak boleh membuat kita menjadi eksklusif dan merasa lebih unggul dari umat lain yang berbeda keyakinan. Tidak boleh. Tidak boleh membuat kita merasa hebat dari yang lain. Justru status atau nama Kristen membawa tanggung jawab yang besar bahwa di tengah kekeringan kasih, toleransi, keadilan, kesejahteraan, kita yang lebih dulu harus mengulurkan tangan, mewujudkan keadilan itu, mempraktikkan bela rasa itu, punya empati yang tinggi, ada penerimaan. Bunda Teresa pernah menuliskan, ada banyak tulisan yang menginspirasi, tapi terkait dengan hal ini, Teresa pernah menuliskan begini, bahwa kemiskinan terberat itu bukan karena kelaparan, bukan karena ketelanjangan, bukan karena ketiadaan tempat tinggal. Tapi kemiskinan terberat adalah ketika kita tidak diinginkan, kita tidak dicintai dan tidak diperhatikan. Maka kiranya Roh Kudus menolong kita semua menjadi pribadi, menjadi keluarga dan persekutuan umat yang dipulihkan. Kemudian saling menerima, menunjukkan kasih sayang, dan saling memperhatikan sebagaimana yang Allah lakukan bagi kita. Amin.